Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi Anda di channel YouTube Jati Magnet Studio. Dan kali ini saya akan menceritakan bagaimana kalau sapi super besar Belgian melahirkan. Berbeda dengan sapi perah, sapi pedaging memang dikembangbiakan untuk menghasilkan daging dengan kualitas tinggi. Sapi Belgian Blue pedaging adalah hasil dari seleksi genetik perkawinan silang, bukan hasil dari rekayasa genetik. Sapi yang dihasilkan berukuran lebih besar dengan tinggi rata-rata 1,2 sampai 1,5 meter dan berat 1.100 sampai 1.250 kg. Bahkan ini ada loh yang mencapai 1.300 kg saat berusia 4 tahun. Ini berarti sekitar 2,5 sampai 3 kali berat sapi lokal Indonesia. Yang jelas, sebagian besar penduduknya mengkonsumsi daging sapi. Nah teman-teman, sapi Belgian Blue ini memiliki organ dalam dan kulit 15% lebih kecil dibanding sapi biasa, sehingga sapi ini tidak dapat banyak makan rumput. Hal ini disebabkan karena tidak cukup banyak ruang untuk menyimpan rumput dalam perut sapi. Oleh karena itu, sapi ini hanya makan pakan olahan seperti jerami, konsentrat, atau biji-bijian dan kedelai. Meskipun demikian teman-teman, pencernaan sapi ini tuh kayaknya lebih efektif. Sapi ini itu menghasilkan lebih banyak daging dan sedikit sekali lemaknya. Terlihat dari tingginya presentasi daging yang dihasilkan setelah dipotong dan dihilangkan tulangnya yang kemudian mencapai 82%. Ciri daging sapi Belgian Blue ini teman-teman adalah bertekstur, terkenal lebih enak, lebih empuk, dan sedikit sekali lemaknya. Oleh karena itu harga daging sapi Belgian Blue lebih mahal jika dibanding dengan daging-daging sapi produk lokal. Namun di Belgia, hampir semua daging sapi yang dijual adalah jenis sapi Belgian Blue. Perkembangbiakan sapi Belgian Blue umumnya dilakukan dengan inseminasi buatan karena untuk menyangga berat tubuhnya sendiri, kaki sapi ini sudah kepayahan. Sapi Belgian Blue betina mengalami pubertas lebih awal dibanding sapi lainnya. Sapi ini dapat hamil pertama pada usia 29-30 bulan. Periode kehamilan sapi Belgian Blue juga relatif lebih singkat, yaitu sekitar 281 sampai 283 hari. Anak yang dilahirkan rata-rata memiliki berat 44 kg dan anak sapi betina untuk ukuran sapi jantan itu sekitar 47 kg saja. Karena besarnya anak sapi yang dilahirkan, jalan lahir yang sempit dan bentuk panggul sapi betina yang landai membuat sapi Belgian Blue ini kesulitan untuk melahirkan secara normal. Untuk mengurangi resiko kematian sapi karena pendarahan setelah melahirkan para peternak umumnya melakukan operasi sesar terhadap sapi-sapi mereka. Untuk operasi sesar, sapi di Belgia hanya membutuhkan biaya sekitar 70 euro. Harga ini cukup murah dibanding negara lain yang bisa menghabiskan biaya sekitar 110 sampai 170 euro untuk satu kali operasi sesar sapi. Nah, operasi sesar ini biasa dilakukan di peternakan mereka sendiri dan waktu operasi berlangsung selama 40 menit. Lebih efektif dan efisien dibanding melahirkan normal yang membutuhkan waktu 2-3 jam. Meskipun proses melahirkan sapi secara sesar ini hemat waktu, namun masih menjadi pekerjaan rumah bagi para peneliti di sana untuk bisa menemukan hasil perkawinan silang sapi yang dapat melahirkan normal tanpa resiko tinggi. Karena bagaimanapun juga proses melahirkan sapi secara sesar ini membutuhkan antibiotik yang cukup banyak
sehingga tentu saja kurang baik buat kesehatan si induk sapi sendiri. Teman-teman, fakta lain dari sapi Belgian Blue, ternyata dia juga dwifungsi ya. Belgian Blue ini ternyata merupakan jenis ternak dwifungsi. Selain penghasil daging yang baik, sapi ini juga mempunyai kemampuan produksi susu yang cukup bagus. Walaupun dapat memproduksi susu dengan baik, namun sapi ini cenderung sulit untuk diperah. Hal ini disebabkan oleh struktur tubuh yang besar dan berotot, terutama pada bagian belakang, yang menyebabkan ambing berbentuk kecil dan tersembunyi. Pada 1 kali periode laktasi, rata-rata sapi Belgian Blue mampu menghasilkan sekitar 4.000 kg dengan kandungan 3,23% protein dan 3,48% lemak. Ternak ini mempunyai kemampuan konversi pakan yang sangat baik. Menurut beberapa penelitian, Belgian Blue memiliki kenaikan berat badan harian yang lebih tinggi daripada sapi jenis lain seperti jenis Charolais. Namun, pada proses pemeliharaannya, sapi ini membutuhkan pakan yang mengandung energi tinggi dengan jumlah besar. Hal ini disebabkan karena cara tumbuh mereka mengkonversi pakan menjadi otot. Dengan kemampuan konversi pakan yang sangat baik, maka secara umum sapi Belgian Blue membutuhkan pakan yang lebih sedikit daripada sapi jenis lainnya. Lantas bagaimana dengan perkembangan di Indonesia? Pemerintah melalui kementerian melakukan pengembangan sapi Belgian Blue sejak awal tahun 2018. Proses pengembangan sapi Belgian Blue ini merupakan satu upaya untuk meningkatkan jumlah produksi daging sapi dengan cara meningkatkan produktivitas daging sapi per ekor. Pengembangan sapi ini dilakukan melalui mekanisme transfer embrio dan inseminasi buatan di Balai Embrio Ternak. Pemerintah berharap dengan segala keunggulannya, sapi Belgian Blue dapat membantu mewujudkan swasembada daging nasional. Terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.